Ya, selamat pagi Bu Ini. Apa kabar hari ini? Sehat? Selamat pagi Pak Fajar, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Ini ya. Apa nih Bu Ini yang akan kita bahas hari ini? Oke baik Pak, mungkin hari ini saya mau membahas mengenai kegiatan yang sudah kita laksanakan Pak. Kan kita sebagai komite pembelajar di sekolah yang mungkin kedepannya akan melaksanakan IHT ya Pak ya. Dan Betul. nanti mungkin kita akan menjadi fasil di sekolah, salah satunya kan membahas mengenai capaian pembelajaran. Nah, di mana capaian pembelajaran itu nanti kan akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, rencananya bagaimana ya, Pak? Oke. Yang sedang ingin Ibu bahas hari ini tentang capaian pembelajaran ya. Karena kita nantinya akan menjadi fasilitator di IHT sekolah nanti. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Ibu, saya mau nanya dulu nih Bu nih. Bagaimana nih harapan Ibu mengenai hal tersebut? Bagaimana harapan Ibu mengenai kita menjadi fasilitator nanti? Oke, harapan saya sih dengan nanti kita setelah menjadi fasilitator nanti, guru-guru dapat memahami ya Pak ya, bagaimana caranya menurunkan dari capaian pembelajaran itu menjadi tujuan pembelajaran yang tentunya nanti menjadi alur tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan atau capaian yang sudah ditentukan. Oke, berarti harapan Ibu itu guru setelah kita memberikan fasilitasi tentang CP menuju ATP ini, mereka atau guru-guru ini menjadi paham ya Bu, dan mungkin bisa mempraktikannya di pembelajaran mereka masing-masing. Mungkin Ya, begitu betul ya Bu Pak. ya. Betul Pak. Baik Bu, kalau misalkan perkiraan Ibu ini mah, menurut Ibu seberapa apa seberapa besar pemahaman guru-guru SMK 1 Pacet terkait dengan pengembangan metode perancangan pembelajaran ini yang tadi dari CP menjadi ATP ini? Menurut saya sih secara keseluruhan sebagian besar sudah paham ya Pak ya, bagaimana menurunkan dari capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Karena kan guru-guru juga sudah melakukan pembelajaran secara mandiri melalui PMM gitu kan. Jadi mungkin sudah ada pemahaman bagaimana cara tersebut. Oke, maksud Ibu mungkin mereka sudah punya bekal ya Bu ya, karena Ya, mereka betul, sudah sudah punya bekal. belajar di PMM secara mandiri. Nah, kalau gitu Bu, bagaimana kalau misalnya kita skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira pemahaman Bapak Ibu guru terkait CP kemudian menjadi TP kemudian menjadi ATP ini, jika 1 itu sangat rendah atau belum memahami dan 10 itu sudah sangat memahami, kira-kira berapa nih pemahaman Bapak Ibu guru tentang hal tersebut dari 1 sampai 10? Sepertinya sudah sampai di 8 Pak. Oh, berarti sudah besar ya Bu ya. Jadi Ya, mereka sudah iya karena karena bekal ya, belajar dari PMM betul. tadi. Nah, tapi dari 8 ke 10 itu masih ada 2 ya, Bro. Berarti harapan Ibu sebenarnya inginnya 10 tapi masih ada 2 ya, 2 nilai yang mungkin guru-guru kita belum ketahui. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi sulit untuk guru-guru ini terkait dengan capaian pembelajaran ini, Bu? Kira-kira menurut Ibu apa nih yang sulitnya nih? Mungkin yang sulitnya mungkin masih ada kesulitan dalam menetapkan tujuan pembelajarannya itu kan harus ditentukan dulu kontennya dan juga kompetensinya mungkin masih agak-agak ada yang bingung seperti Betul. itu. Setelah itu kan diturunkan lagi menjadi ATP ya, dimana kalau ATP itu kan harus disusun diurut berdasarkan tingkat C1 sampai C6 gitu ya. Sementara kan KKO itu kan banyak mungkin eh, masih kesulitan dalam memahami KKO-nya yang menjadi lebih sederhana Oh, gitu. baik, baik, baik. Jadi maksud Ibu pada proses TP menjadi ATP itu ya, Bu ya, karena memang nantinya kita akan mempertimbangkan apa namanya dari tadi yang disebut KKO-nya dan lain sebagainya. Betul. Begitu ya kira-kira. Nah, kira-kira ya, Bu, jika kita membayangkan ketika kita membayangkan jadi fasilitator nih, kira-kira Bu,
apa saja sih yang perlu dipahami sama peserta atau sama guru-guru sehingga mereka bisa paham betul gitu tentang penurunan dari TP menjadi ATP ini. Kira-kira apa aja nih Bu yang benar-benar perlu diperhatikan? Yang betul-betul harus diperhatikan mungkin dalam menentukan KKO-nya itu sih Pak, karena biar sesuai dengan alurnya gitu, diurutnya agar langkah-langkahnya itu sesuai untuk mencapai si tujuan pembelajaran itu gitu. Oke, jadi menurut Ibu KKO ini adalah hal yang paling penting disampaikan ketika ketika nanti di IHT itu ya Bu ya. Iya, Jadi supaya langkah iya, supaya langkah-langkah pembelajarannya kan jadi sesuai lah Pak gitu. selain KKO apalagi Bu yang perlu disampaikan dan itu penting banget gitu untuk disampaikan. Mungkin yang harus disampaikan ya nanti mungkin terkait materi capaian pembelajarannya Pak ya. Oke, baik. Jadi ada sebelum ke KKO berarti kita juga perlu menyampaikan capaian pembelajarannya itu ya. Dari Iya, mana capaian pembelajaran itu didapat gitu ya. iya betul Pak, seperti itu. Terus setelah itu apa lagi Bu? Setelah itu, bagaimana menurunkan si capaian pembelajarannya kan Pak, ke dalam Oke. tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konten dan kompetensinya. Oke, berarti saya ulangi lagi, berarti kita harus mengetahui dulu CP-nya, kita harus memahamkan ke para guru bahwa kita harus menemukan CP, CP-nya tadi dari Dirjen ya, per Dirjen ya Bu ya, ada Dari Dirjen betul. sudah ada. Jadi, kemudian diturunkan menjadi tujuan pembelajaran itu atas apanya Bu? Konten dan Kompetensi, kompetensi. kompetensi. Berarti ada kata kunci ya Bu ya yang perlu kita Iya, ada sampaikan kata ke para kunci. guru, ada konten dan kompetensi, kemudian apa lagi Bu? Setelah itu, tentukanlah si alur tujuan pembelajarannya diurutkan sesuai dengan KKO. Oh gitu. Berarti hal-hal tersebut merupakan hal-hal penting ya Bu ya yang akan disampaikan Ibu nanti ketika IHT nanti. Nah, Betul. setelah materi-materi yang tadi yang disampaikan oleh Ibu atau hal ya penting yang perlu disampaikan oleh Ibu itu, kira-kira alat bantu apa Bu yang bisa membantu Ibu untuk ketika IHT nanti? Media belajarnya ya Pak. Media Media belajarnya. Apa aja tuh mungkin Bu kira-kira? medianya nanti materi mengenai capaian pembelajarannya, atau juga Oke. ada sumber-sumber video yang harus disiapkan, Sumber-sumber video yang dan disiapkan. terus kata kerja operasionalnya mungkin disiapkan untuk membantu guru-guru dalam memilih KKO yang lebih sederhana gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya sudah lengkap ya Bu ya yang Ibu sampaikan ini dan ini mudah-mudahan dapat membantu memahamkan guru-guru tentang menurunkan CP menjadi TP ini. Nah, Ibu terakhir barangkali tadi kan Ibu sudah menyampaikan banyak hal ya, banyak hal yang materinya, kemudian alat bantunya, kemudian mungkin cara-cara Ibu nanti membelajarkan para guru seperti apa. Kira-kira Bu secara keseluruhan apa saja sih yang akan disampaikan oleh Ibu nanti dan bagaimana cara menyampaikannya, kemudian alatnya seperti apa? Bisa jelaskan nggak Bu? Mungkin nanti saya akan menyampaikan materi karena saya sudah menyiapkan materi gitu ya, nanti saya siapkan Betul. materinya, bagaimana sih cara mendapatkan capaian pembelajaran, tentunya kan sudah Baik. ada ya sesuai dengan, Hmm. Dirjen itu pemerintah. Jadi, nanti, eee, cara mengidentifikasi menurunkan menjadi tujuan pembelajaran juga kita harus Betul. mengidentifikasi dulu ini konten dan kompetensinya ya, Pak, ya. Lalu setelah Betul. itu mengidentifikasi, KKO-nya supaya Oke. si, ATP-nya itu alur tujuan pembelajarannya itu berurut gitu, sesuai dengan langkah-langkah agar nanti aktivitas pembelajarannya dapat berjalan lebih efektif. Oh gitu. Itu untuk konten-kontennya. Kalau untuk alat-alatnya Bu, kira-kira yang perlu disiapkan apa ya Bu ya? Kalau alat-alatnya, mungkin menyiapkan KKO ya Pak ya, Mm-mm. mungkin bisa disebarkan ke guru-guru melalui WhatsApp group ataupun mungkin Mm-mm. saya print supaya bisa ditempel sama guru-guru gitu di mejanya, biar Iya. lebih mudah lagi dalam, melakukan pencarian KKO. Oke. Kalau metodenya Bu, kalau boleh tahu, kira-kira apa yang sudah kebayang kali ini gitu? Metode Metode gimana? penyampaiannya.
pembelajaran ke guru-gurunya? Oke, metode penyampaiannya kan nanti melalui IHT mungkin ya Pak ya, nanti guru-guru juga bisa berkelompok sesuai dengan fasenya masing-masing, mata pelajarannya dan juga fasenya, karena setiap fase kan itu harus saling berkaitan CP-nya ya? Nah, CP-nya harus saling berkaitan supaya berkesinambungan gitu. Jadi nanti dibagi-bagi juga tujuan pembelajarannya mungkin kayak gitu ya Bu ya? Iya, betul Pak. Oke. Sudah lengkap Bu, berarti sekarang Ibu sudah punya sekumpulan rencana yang mungkin bisa membuat Ibu lebih siap lagi menghadapi IHT ini ya Bu ya? Iya. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini menjadi wawasan bagi Ibu untuk melaksanakannya nanti. Tapi terakhir, wawasan apa nih Bu yang kira-kira Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Alhamdulillah setelah pembicaraan hari ini mungkin saya jadi lebih mengetahui ya Pak, bagaimana mungkin apa yang memang dibutuhkan oleh guru-guru di sekolah dan apa yang harus betul-betul disampaikan kepada guru-guru agar dapat membuat perencanaan pembelajaran itu yang sesuai dengan capaian pembelajarannya, agar si pembelajarannya itu dapat tercapai gitu, lebih efektif. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa membantu Ibu dalam proses penyampaiannya nanti di IHT ya Bu ya. Selamat menjadi fasilitator. Saya mah enggak. Terima kasih Bu ini. Terima kasih Pak Fajar. Gitu ya, udah. Udah ya.